Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar Ananda semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ananda Salihah kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah. Ananda Salihah, hari ini pelajaran kita adalah adab. Ya. Dan tema pembahasan kita hari ini insyaallah kita akan membahas kisah penuh hikmah, kekuatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tujuan kita belajar insyaallah Ananda Salihah hari ini ada dua, yaitu kita akan sama-sama menyimak kisah penuh hikmah. Kemudian yang kedua, kita akan mengambil beberapa pelajaran dari kisah yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, jadi simaklah pelajaran hari ini dari awal sampai akhir, ya, karena nanti kita akan ambil beberapa faedah dan pelajaran dari kisah tersebut. Nah, Ananda Salihah, silahkan dibuka halaman 6 karena hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab 2 halaman 6. Judul babnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, silahkan dibuka halaman 6. Yang sudah buka bukunya alhamdulillah. Yang sudah keluarkan bukunya buka halaman 6. Nah, kita akan baca kisahnya ya. Jadi judul kisah yang akan kita bahas hari ini, kekuatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz akan baca. Dahulu kala ada sebuah pohon yang sering disembah dan dikeramatkan, sehingga muncul tekad pada diri seorang pemuda untuk menebangnya karena Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah jalan dia dihadang oleh iblis dan berkata, "Jangan tebang pohon itu. Sebagai gantinya, setiap pagi engkau akan menemukan uang 2 dinar di bawah bantalmu." Begitu kata iblis kepada pemuda tersebut. Ya. Nah. Maka si pemuda pun mengurungkan niatnya lalu kembali pulang ke rumahnya. Benar. Keesokannya dia mendapatkan 2 dinar di bawah bantalnya. Begitu seterusnya setiap hari. Ya, begitu seterusnya setiap pagi. Dia mendapatkan 2 dinar di bawah bantalnya. Sampailah pada suatu pagi, dia tidak lagi mendapatkan 2 dinar di balik bantalnya. Dia pun marah dan bergegas pergi untuk menebang pohon itu. Iblis pun bertarung dengan pemuda itu. Kali ini dia dikalahkan oleh iblis. Jadi pertama pemuda itu menang. Iblis kalah. Ya, kemudian sekarang dia bertarung lagi dengan pemuda itu, iblis pun menang. Iblis berkata, "Pertama aku melihatmu hendak menebang pohon itu. Engkau melakukannya atas dasar marah karena Allah Subhanahu wa taala sehingga aku tidak mampu mengalahkanmu. Namun sekarang engkau pergi hendak menebang pohon itu karena uang 2 dinar, bukan karena Allah. Maka aku pun mampu mengalahkanmu." Nah, inilah dia kisah kekuatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Ustaz ulangi ya ceritanya. Jadi ceritanya seperti ini. Pada zaman dahulu ada sebuah pohon
yang disembah oleh orang-orang. Kemudian pohon itu juga dikeramatkan. Ya. Kemudian ada seorang pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak percaya bahwa ada makhluk yang bisa memberikan manfaat, ada makhluk yang bisa memberikan mudarat selain Allah. Dia tidak percaya. Dia tidak percaya kepada kesyirikan-kesyirikan tersebut. Maka pemuda itu bertekad untuk menebang pohon itu. Ya. Tekadnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia tidak lagi beribadah atau menyembah pohon keramat itu. Ya, pohon tersebut. Kemudian di tengah jalan dia berpapasan bertemu dengan iblis. Iblis pun menghadangnya. Jangan tebang pohon itu. Dan sebagai gantinya setiap pagi engkau akan mendapatkan 2 dinar di bawah bantalmu. Ya, aku akan siapkan 2 dinar setiap pagi di bawah bantalmu. Ya. Maka pemuda itu pun mengurungkan niatnya untuk menebang pohon tersebut. Ananda salihah. Kemudian ternyata benar, keesokan paginya setiap pagi dia membuka atau membalik bantalnya, di bawah bantalnya ditemukan 2 dinar. Begitu seterusnya. Kemudian pada suatu hari dia mengangkat bantalnya, tidak ada 2 dinar. Dia pun marah. Kemudian bergegas pergi ingin menebang pohon yang dikeramatkan, pohon yang disembah oleh orang-orang itu. Ya. Kemudian di tengah jalan dia pun bertarung dengan iblis. Pemuda itu pun dikalahkan oleh iblis. Kenapa bisa pemuda itu kalah? Ya, jadi pertarungan pertamanya dengan iblis, pemuda itu menang. Ya. Iblis tidak bisa mengalahkannya. Tapi pertarungan kedua ini dia pun dikalahkan oleh iblis. Kenapa dia kalah? Ananda salihah. Ya, karena niat keduanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menghilangkan kemungkaran, dia ingin menghilangkan kesyirikan yang ada di tengah kaumnya, karena dia tidak mendapatkan uang 2 dinar setiap paginya. Dia tidak ikhlas kepada Allah. Maka iblis pun mengalahkannya. Nah, itulah dia cerita kekuatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini Ananda salihah? Yang pertama yaitu kita wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah kita harus kita tujukan, harus kita serahkan, harus kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selainnya. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, bakti kita kepada orang tua, ya. Perkataan jujur kita, ya. Kemudian santunnya kita, semuanya kita harus ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan dengan ikhlas. Itu dia pelajaran yang pertama. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bahwa syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas. Ustaz, apa sih itu ikhlas? Ikhlas maksudnya adalah kita melaksanakan ibadah hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pahala dari selain Allah. Baik itu berupa pujian, ya, berupa uang, berupa jabatan, berupa bingkisan misalnya, diiming-imingi ketika melakukan ibadah, ya. Jadi syarat diterimanya ibadah kita harus ikhlas. Salat kita bagaimana caranya biar diterima oleh Allah? Kita harus ikhlaskan untuk Allah.
Kemudian berbakti kita kepada orang tua, bagaimana caranya biar bernilai pahala di sisi Allah? Kita harus ikhlaskan bakti kita kepada orang tua hanya untuk Allah. Jadi kita berbakti kepada orang tua mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membantu mereka, orang tua kita, ya, berkata lembut, tidak boleh berkata kasar kepada mereka. Itu jika kita ikhlaskan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan pahala tersebut kita akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia pelajaran yang kedua, bahwa syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas. Kemudian pelajaran yang ketiga, Ananda Saleh, orang ikhlas adalah orang-orang yang kuat. Ya. Buktinya ketika pemuda itu ikhlas melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iblis pun tidak mampu mengalahkannya. Tapi ketika keikhlasan itu sudah tidak ada dari dirinya, maka iblis pun mengalahkannya. Jadi orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang kuat akidahnya, kuat keimanannya, kuat keyakinannya, ya, tidak mudah terbawa oleh fitnah. Dia tetap kokoh, tetap kuat. Siapa mereka? Orang-orang yang ikhlas. Dari tanda orang kuat itu di sisi Allah adalah mereka yang ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Nah, itulah dia 3 pelajaran yang bisa kita ambil, Ananda Salehah, dari kisah kekuatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kesimpulannya, Ananda Salehah, pelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu bahwa kita wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwa syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ikhlas. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, orang ikhlas adalah orang-orang yang kuat. Demikian Ananda Salehah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dari penjelasan Ustadz ini bisa kalian pahami dan bisa menambah ilmu kita. Kemudian bisa membuat kita selalu melakukan ibadah hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ikhlas kita akan diberikan pahala oleh Allah. Dengan pahala kita akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian Ananda Salehah pelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.